Liputan 4 TV melaporkan informasi seputar kekecewaan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat atau disingkat LSM, baik LSM Seroja Indonesia, LSM JPK DPW Banten, maupun awak media. Kekecewaan terhadap sikap Lurah Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, yang dinilai tidak mencerminkan kepemimpinan yang baik. 18 Oktober 2024. Lurah Bunder terkesan menghindar dan enggan menemui tim LSM, serta awak media, untuk memberikan klarifikasi mengenai dugaan penyimpangan dalam proyek Hot Mix sebelumnya. Kami dan tim sudah hadir di kantor kelurahan sejak pukul 9 pagi untuk melakukan audensi sesuai dengan surat yang dilayangkan. Namun, hingga saat ini, tidak ada satupun perwakilan dari kelurahan yang menyambut kedatangan kami. Menyoroti pemberitaan klarifikasi sepihak dari Lurah Bunder kepada salah satu media online, yang menyatakan bahwa berita dugaan penyimpangan yang dilaporkan oleh puluhan media sebelumnya adalah hasil miskomunikasi. Sikap Lurah Bunder yang menghindar dapat memberikan dampak negatif dalam penilaian publik. Dengan menghindar, Lurah Bunder akan menciptakan penilaian buruk di mata masyarakat. Sangat menyayangkan berita klarifikasi yang diterbitkan oleh media yang dianggap tidak berdasar. Lurah Bunder seharusnya memberikan hak jawab kepada media yang memberitakan dugaan penyimpangan, bukan memberikan klarifikasi kepada media lain yang tidak memahami masalah tersebut. Ini bukan klarifikasi, tetapi lebih kepada berita tandingan yang melanggar kode etik jurnalistik. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak beritanya. Media yang investigasi atau konfirmasi dari awal, Bu Lurah menyatakan bahwa proyek tersebut mempunyai kelebihan material. Jadi daripada dibilang, bawalah ke rumah si Ibu Lurah tersebut. Jadi intinya begini, kita mempertanyakan seorang pemborong pasti sudah punya hitung-hitungan yang sesuai dengan RAP, yang sudah ditentukan oleh konsultan dia. Tidak mungkin sisa barang segitu banyaknya yang bisa dimanfaatkan di rumah pribadi. Nah ini yang kita pertanyakan. Nah setelah kita konfirmasi, kita naik berita, ada berita tandingan di beberapa ratus media online yang nyata-nyatanya konfirmasi tersebut, maaf ngomong berita tersebut saya nyatakan sebagai opini. Kenapa saya bilang sebagai opini? Di situ menyatakan bahwa Bu Lurah katanya sudah melalui prosedur yang benar. Prosedur yang mana yang dipakai kalau menyatakan itu benar? Sekarang boleh nggak barang-barang proyek dibawa ke rumah? Secara pribadi kita menyatakan tidak boleh kan? Itu adalah milik negara, harus melalui berita acara, harus melalui prosedur yang benar. Jadi ini yang harus kita luruskan. Jangan kita awak-awak media ini dibenturkan satu sama lain dengan pemberitaan kita yang ada, yang kita sudah konfirmasi di lapangan sesuai dengan rekaman kita, video kita yang menyatakan bahwa itu adalah kelebihan barang daripada dibawa ke rumahnya. Nyatanya di rumah yang dimanfaatkan, maaf ngomong saya bilang, kalaupun istilahnya hitung-hitungan biaya sangat ya cukup besar juga biayanya. Tetapi kenapa? Setelah ada pemberitaan kita, dipelintirlah oleh salah satu orang atau orang-orang yang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bahwa ini sudah melalui prosedur yang benar. Kita harapkan prosedur yang benar ya seperti apa nantinya. Makanya biar tidak menjadi presiden buruk ataupun menjadi bola liar, kita datang ke sini untuk konfirmasi, menyatakan ini berita yang benar yang mana. Kalaupun dari pihak kami menyatakan bisa dinyatakan berita kami salah atau tidak benar, kami pun akan mengakui. Secara prosedur, secara istilah hukum pun kami mengakui, tapi kami maaf ngomong sudah lakukan konfirmasi ke bawah, bahkan bertemu dengan Bu Lurah dan tim-timnya. Di situ juga menyatakan ada pernyataan bahwa bilang itu proyek Polda atau segala macam. Yang mana proyek Polda? Izin, dengan kedatangannya ke kelurahan ini bagaimana sambutannya dari pihak kelurahan? Apakah dari pihak kelurahan sendiri ada? Kita datang ke sini ya, terutama saya sendiri dengan tim saya datang di sini jam 9 kurang 10 menit lah kira-kira. Kita berdasarkan surat dari LSM JPK yang istilahnya minta waktu audiensi untuk datang, jam 10 kita audiensi. Saya luangkan waktu di sini jam 9 kurang, kita sudah datang, ternyata Bu Lurah tidak ada dari pagi. Tapi memang Bu Lurah sudah menjanjikan hari ini Pak ya? Kita tidak ada komunikasi ke sana, tapi kita kan sudah bersurat menyatakan bahwa kita minta waktu hari ini untuk audiensi. Semestinya Bu Lurah bisa referensikan ke siapa yang bisa menyambut kita di sini, yang bisa menemui kita di sini. Nyatanya kita di sini tidak ketemu dengan siapa-siapa selain daripada petugas loket di sini. Apakah hari ini ada informasi dari WhatsApp-nya atau bagaimana Pak? Informasi dari seseorang yang menyatakan bahwa dia adalah kemitraan dari kelurahan
mohon kepada saya untuk dijadwalkan ulang. Tapi bagi saya jadwal ulang tersebut sudah basi. Karena apa? Si ini sudah menjadi konsumsi publik. Ya sudah, kita lakukan saja sesuai dengan voksi kita. Apa tindak lanjut selanjutnya, Pak? Kita akan bersurat, Pak. Baik ke inspektorat, bahkan kita akan layangkan surat juga ke PJ Bupati. Ini sudah bisa kita bilang, kita kategorikan ini adalah unsur memecah belah. Kebetulan karena dalam media ya. Jadi ada indikasi bahwa kita sama-sama awak media, sama-sama perusahaan pers ini menentukan satu sama lain. Yang nyatanya notabene kitanya satu profesi, semestinya kita harus satu jalan, satu arahan, satu komando, satu informasi. Jangan ada sifatnya pemberitaan-pemberitaan yang bersifat opini ataupun mengarang-mengarang saja. Yang saya dengar informasi dari kawan-kawan di lapangan, dinyatakan pemberitaan tandingan yang ratusan media tersebut bukan konfirmasi kepada pihak Bulura, berupa rilisan yang dikirim ke seseorang untuk dinaikkan di media-media tersebut. Benar atau tidak? Saya tanya teman-teman yang lain, coba. Apakah seperti itu menaikkan berita? Kan tidak seperti itu kan? Iya. Jadi harus ada konfirmasi. Betul. Jadi Oke, tidak siap. boleh. Ada lagi tambahannya? Apakah izin saya menanyakan satu hal, saat melayangkan surat kepada pihak Bulura, apakah dari pihak Lurah sendiri ada tanggapan? Belum ada sih, belum ada tanggapannya. Belum ada tanggapan. Ada bukti pemberian suratnya? Ada. Boleh ditunjukkan? Ke Bulurah langsung. Oh, Ibu Lurah Iya, langsung. betul. Tembusan juga kita ke PJ Bupati, Inspektorat, Oke. terus ke Kecamatan juga, Camat Cikupa. Makanya kita bersurat, kita ingin audensi, minta klarifikasi dari Bulurah. Bila perlu kita gelar ulang untuk proyek tersebut. Dan dari pemberitaan yang 100 media naik, itu tidak sesuai fakta di lapangan. Karena kita punya A1-nya, kita punya Bukti-buktinya. investigasi dan rekaman dan buktinya. Oke, siap. Ada lagi tambahan Mungkin dari Abang ada tambahan? dari media ya? Mungkin kalau menurut saya ya Bang ya, ini jelas-jelas membenturkan awak media. Seharusnya namanya hak jawab itu dikirimkan kepada media-media yang memberitakan. Betul. Supaya ada namanya hak jawab, sehingga ada namanya klarifikasi. Di sini justru ini membuat berita tandingan, ini bukan hak jawab tapi adalah berita tandingan. Betul. Tentunya ini secara kode etik tidak benar. Mentambah dari saya cukup itu. Ada lagi?